kami mempraktekkan percakapan melalui kucing dengan menggunakan alur tirta. Bagian-bagian yang akan kami laksanakan adalah yang pertama prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Dalam hal ini saya sebagai pengamat, yaitu Dwi Oktavira, kemudian yang di sebelah kanan saya Bapak Joli sebagai coach, kemudian di sebelah kiri saya Ibu Ima, beliau sebagai kunci. Untuk selanjutnya kami akan mempraktekkan percakapan sesi kucing. Selamat pagi Pak Joli. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar-benar semangat ya Pak untuk hari ini kita akan laksanakan sesi kucing dengan menggunakan alur tirta. Nah Pak Joli, setelah melakukan pada saat nanti jenengan melakukan sesi kucing, kira-kira rubrik penilaian percakapan kucing yang bagaimana yang nanti jenengan akan laksanakan bersama dengan kucing Pak? Ya, tentu saja kami mengadopsi dengan menggunakan alur tirta ya Bu, di mana yaitu beberapa tujuan, dan tujuannya nanti kami akan berusaha menggali tujuan daripada si kunci terhadap kegiatan kucing yang akan dilakukan. Pun pada identifikasi kami akan menggali sejauh mana permasalahan yang tengah dihadapi oleh kunci. Pada alur R ya Bu, rencana aksi, kami nanti akan berusaha untuk menggali kira-kira rencana atau tindakan apa yang mungkin akan diambil oleh kunci sebagai solusi atas permasalahan yang tengah ia hadapi. Kemudian pada alur tanya ya Bu ya, tanggung jawab, itu nanti kami akan berusaha menanyakan kira-kira bagaimana bentuk implementasi yang akan dilakukan oleh kunci. Baiklah Bapak, setelah mengetahui tentang penilaian rubrik yang jenengan lakukan, nah pada saat kompetensi kucing ini apa yang Bapak bisa kembangkan kompetensi yang akan jenengan lakukan pada kucing? Ya, tentu saja melihat pada 3 kompetensi inti yang ada pada kucing ya Bu ya. Nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa si kucing ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Baik Pak, setelah jenengan sudah melakukan kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang paling spesifik yang nanti bisa diobservasi kepada kucing Pak? Ya, kalau bagian yang spesifik gitu ya, mungkin diobservasi muncul nanti dalam dialog kucing nanti pada kompetensi mendengarkan aktif Bu. Itu karena menurut kami kompetensi ini sangat perlu dan penting untuk bisa diperhatikan. Baik Bapak, Pak, hebat sekali ya. Dengan cara kita benar-benar mendengarkan aktif kepada kucing, berarti kita memberikan waktu yang penuh bagi kucing untuk bercerita, berbagi, dan sharing bersama. Baiklah Bapak. Untuk selanjutnya yang saya mau tanyakan mengenai indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baiklah Pak Joli, dari bagian kompetensi yang tadi Bapak ceritakan secara spesifik, nah di sini saya akan menanyakan kembali Pak mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan melalui kucing saat ini Bapak. Ya tentu saja ini nanti ketercapaian indikator itu ya Bu tercermin nanti bagaimana si kunci ini bisa menemukan solusinya Bu. Jadi dalam alur nanti bagaimana saya bisa memberikan perhatian gitu ya Bu ya, mendengarkan secara penuh terhadap si kunci hingga pada akhirnya dengan perhatian dan juga mendengarkan aktif yang saya lakukan ini dapat sedikit banyak itu membantu si kunci dalam menemukan solusi-solusi atas setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi begitu Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara tentang transportasi ini. Untuk lebih jelasnya jenengan nanti bisa melakukan observasi kucing dengan kucingnya ya Pak ya. Siap. Saya akan berikan waktu kepada Bapak dengan kucingnya untuk lebih lanjut. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Monggo silakan dipanggil untuk kucingnya Ya, untuk menemui di ruangan. Di sini Mbak Bu Ima, monggo. Assalamualaikum Bu Ima. Assalamualaikum. Ya, bagaimana
Bagaimana kabarnya Bu Ima hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih Bu Ima, semoga hari ini tetap semangat ya, selalu bahagia. Baiklah Bu Ima, di sini saya akan menyampaikan Bu Ima pada saat ini akan melakukan sesi coaching, di mana jenengan saat ini berperan sebagai coach yang nantinya percakapan yang jenengan lakukan dengan Pak Joli sebagai coach itu akan terekam dan sebagai pertimbangan untuk penilaian di LMS tugas para ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, waktu akan saya berikan pada jenengan semua. Monggo silakan. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ima. Assalamualaikum Pak Joli. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Pak Joli bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Memang beberapa hari ini saya agak flu gitu Bu, tapi alhamdulillah lah karena kita berusaha untuk sehat ya Bu ya. Tentu saja sekarang kita memang harus sehat. Betul, apalagi dengan kondisi cuaca Iya, seperti iya, ini ya Pak. iya. Betul. Oh iya, betul. Bu Ima, mohon maaf ini tadi Ibu Ima saya dengar katanya Bu Ima ingin menghadap saya kan ya, ini sudah Iya. menghadap. Kira-kira ada kepentingan apa ya Bu Ima ini ingin menghadap saya? Iya begini Pak, saya ini kan mau mengajar murid saya dengan materi IPA Pak. Namun saya ini masih ada kebingungan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Pak. Pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu Ima. Menurut Bu Ima, coba sejauh mana sepemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya itu memang ada perbedaan ya Pak, dari isinya atau kontennya begitu ya Pak. Lalu proses pelaksanaannya di dalam pembelajaran maupun dalam hasil akhirnya itu desain produk begitu ya Pak. Oh begitu, ya benar Bu. Itu memang beberapa perbedaan yang dilakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, dari produk, prosesnya, konten seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu tadi kan sudah sedikit banyak memahami ya Bu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu selama ini sejauh mana sudah implementasi yang sudah Ibu lakukan mungkin dalam penerapan diferensiasi pada kontennya, terus pada prosesnya itu seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi begini Pak Joli, di dalam pembelajaran ini kan saya akan mengajarkan materi gerhana matahari dan bulan. Tentunya nanti di dalam kontennya itu saya harus bisa membedakan siswa saya melalui gaya belajarnya. Gaya belajarnya kan ada yang audio, yang visual maupun kinestetik ya Pak. Dan itu sudah ada gambaran pada pemikiran saya bahwa saya harus apa. Untuk prosesnya pun tentunya di sana saya ada diskusi, ada eksperimen. Namun di dalam desain produknya ini saya masih bingung Pak. Gitu ya Bu ya. Iya. Coba Ibu tadi kan sudah mengatakan bahwa Ibu kan sudah memetakan gitu ya Bu ya, anak-anak ini berdasarkan profil belajarnya gitu ya Pak, ada yang kinestetik, audio, visual kayak gitu ya Bu. Iya, Nah, betul. kira-kira bisa tidak Ibu memberikan sedikit gambaran tentang pemetaan yang sudah Ibu lakukan tadi, seberapa banyak siswa yang kinestetik atau sebagainya Ibu? Ya. Jadi untuk gambaran ketika mengetahui siswa saya yang mana audio, mana yang kinestetik atau visual, tentunya saya harus memiliki catatan khusus ya Pak dari pengamatan selama pembelajaran. Dan di sana memang 30% murid saya itu lebih ke kinestetik Pak, banyak bergeraknya. Sedangkan visualnya ya sekitar 50% lah Pak, sisanya itu adalah audio. Jadi murid saya itu lebih banyak melihat daripada mendengar, mungkin bosan gitu ya Pak ya. Baik Bu Ima, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu ini kan sejujurnya masih sedikit kebingungan untuk menentukan diferensiasi pada produk gitu ya Bu ya. Betul, Pak, Nanti betul. kira-kira apa yang akan dihasilkan oleh murid-murid Bu Ima kan gitu. Nah tadi Ibu juga memberikan gambaran bahwa kebanyakan anak-anak ini kan berprofil belajarnya ini kinestetik ya Bu. Betul. Nah, kira-kira kalau Ibu sudah tahu kan datanya seperti itu, anak-anak ini oh tipenya kinestetik dan juga apa Bu tadi visual gitulah. Dari itu coba kira-kira apa yang Ibu lakukan lah untuk mewujudkan perbedaan pada produk ini Bu. Kalau menurut Bu Ima sendiri kira-kira bagaimana? Iya, jadi di situ memang masih kebingungan saya Pak. Tentunya untuk
mengetahui lebih lanjut saya harus banyak lebih mempelajari melalui media online, media sosial gitu ya Pak, YouTube maupun saya mungkin bisa ya Pak untuk saling sharing dengan rekan sejawat yang lebih senior Sangat gitu, bisa. Pak. Oh ya Bu, ya, mohon maaf itu kan sebetulnya di sekolah kita ini kan memang ada kemarin tuh guru penggerak itu kan pun awal ketika itu mungkin itu nanti bisa berkolaborasi sama beliau, saling berbagi praktik baik gitu. Mungkin dari sana ibu lihat lah mungkin video-video pembelajaran yang telah beliau lakukan itu Pak Lutfi itu seperti itu bisa kan mungkin nanti ibu tanyakan. Bisa ya Bu ya? Ya bisa Pak. Salah satunya berarti saya harus banyak referensi di ini apa di online ya Pak ya. Media dari YouTube gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin bisa menyampaikan sesuatu tadi kolaborasi ya Pak. Kolaborasi itu kan juga penting ya Bu Ima. Baik Bu Ima, itu tadi kan mungkin masalah yang Ibu hadapi guys sedikit banyak sudah mulai terkuat gitu ya. Nah kira-kira Bu rencananya lah apa yang akan Ibu lakukan tadi langkah realnya Bu kira-kira seperti apa? Baik, tentunya untuk rencana saya dalam menghadapi permasalahan saya salah satunya tadi Pak, dengan sering belajar mandiri melalui YouTube, melalui platform belajar yang dari kementerian. Lalu saya juga banyak bertanya kepada rekan sejawat dan tadi usul Pak Joli saya coba akan sharing berkolaborasi dengan CGP Angkatan 3 yakni Pak Lutfi di sekolah kita kan ya Pak ya, ada guru penggerak dan itu bisa dimanfaatkan untuk saling berkolaborasi. Ya, itu mungkin rencana Ibu ya Bu Ima. Sekarang Bu Ima, kira-kira Bu kalau Ibu ini nanti kan sudah menyusun rencana ya Bu ya. Maksudnya kan kalau kita sudah susun rencana itu mesti ada sudah pun namanya kendala hambatan. Nah kira-kira seandainya nanti dalam Ibu melaksanakan rencana ini terdapat kendala, kira-kira kendala atau hambatan apa yang akan Ibu temukan dan bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala tersebut? Ya, mungkin kendalanya begini Pak. Murid saya itu kan tidak semuanya itu langsung daya serapnya itu sama ya Pak. Pasti ada yang cepat, ada yang tidak. Mungkin itu juga yang akan menjadi hambatan bagi saya karena pembelajaran akhirnya tidak merata Pak. Sehingga itu akan memforsir waktu tenaga untuk menjelaskan lebih detail kepada murid saya. Memang harusnya saya berpihak kepada murid dan tentunya itu menjadi hambatan. Tapi tentunya akan ada solusi dengan cara ya saya menyediakan waktu khusus bagi anak-anak yang kurang di luar jam pembelajaran, atau bahkan mungkin saya bisa dengan tutor sebaya Pak bagi murid saya yang masih kurang. Dan tentunya ya hambatan itu yang mungkin saya akan temui di dalam pembelajaran Pak, daya serapnya anak-anak yang berbeda. Jadi ya Bu Ima, Ibu kan sudah punya rencana gitu ya Bu ya, nanti seandainya timbul kendala-kendala mungkin Ibu juga akan sudah bisa punya gambaran ya Bu bagaimana menyelesaikannya. Nah, nanti Bu ini coba yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira Bu Ima kalau tadi sudah punya gambaran situasi siswa gitu ya Bu ya, Ibu sudah paham prosesnya apa Bu terkait berdiferensiasi. Nah, untuk permasalahan inti Ibu tadi kira-kira lah kalau dari sini kan mungkin Ibu sudah punya gambaran ya Bu tentang produk yang nantinya dapat Ibu tentukan kepada murid-murid itu, kira-kira produknya seperti apa Bu? Nah itu Pak yang bingung, harusnya kan kalau setahu saya produk itu kan dikembalikan ke siswa ya Pak ya. Berarti seperti saya ini apakah boleh saya harus menentukan secara langsung atau bagaimana? Iya, Ibu mungkin bisa memberikan gambaran gitu Bu, apa yang misalkan kayak dalam wujud video, gambar. Lanjut. Nah Bu Ima, ini tadi kan kita sudah sedikit banyak sharing ya Bu ya, sudah sedikit banyak permasalahan yang Ibu hadapi sudah mulai terang gitu ya Bu ya. Tadi Ibu sudah mendefinisikan gambaran tentang siswa-siswa Ibu, kondisinya seperti ini. Nah Bu, coba terakhir ini Bu, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, gambaran produk yang seperti apa yang nantinya akan Ibu terapkan kepada murid-murid Ibu ini nanti? Baik Pak, kalau berdasarkan yang sudah coaching tadi itu kan desain produk itu ada murid saya yang suka kinestetik, berarti pasti saya akan melaksanakan produk yang berhubungan dengan eksperimen. Nah untuk
yang visualnya mungkin karena itu dari penglihatan mungkin akan saya arahkan mulai saya untuk ke gambar gitu ya. gitu Ya. Pak. Dan untuk yang audio mungkin saya juga bisa anak-anak itu mencatat, merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung begitu Pak produknya. Ya, jelas gitu ya. Alhamdulillah. Aku terakhir ini Bu Ima. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah memiliki gambar yang berencana, antisipasi dan sebagainya. Kira-kira mulai kapan ini Ibu akan segera melaksanakan ini, merealisasikan ini kapan gitu loh? Ya memang ikan cepat ikan bagus ya Pak, lebih cepat lebih bagus. Jadi secepatnya pasti akan saya langsung implementasikan. Ya maksimal 2 hari ke depan akan saya langsung terapkan di kelas Pak. Siap. Bagaimana Ya. pembelajaran diferensiasi. Ya, lebih cepat lebih bagus. Saya tunggu tadi alur yang sudah kita lakukan, mulai dari apa Bu, penetapan tujuan sudah kita lakukan, identifikasi aksi nyata yang akan Ibu lakukan, dan juga bentuk tanggung jawab tadi sudah Ibu gambarkan secara rinci. Nah sekarang Bu Ima, kira-kira Bu Ima, bagaimana perasaan Bu Ima setelah mengikuti kegiatan coaching yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini? Bagaimana Bu? Tentunya perasaan saya sangat senang, lega dan mendapatkan pencerahan setelah mendapatkan motivasi maupun solusi yang sudah tadi dibicarakan tentang coaching, dan tentunya ini menjadi referensi buat saya ke depan untuk lebih baik lagi dalam memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Semangat ya Bu Ima, saya sebagai kepala sekolah, saya selain memotivasi juga selalu memberikan semangat kepada Bu Ima. Ya Bu, langkah Ya. itu masih panjang, terus kembangkan Ibu ini nanti pendidikan di negeri kita ini tergantung pada guru-guru dan seperti itu. Semangat Bu Ima. Baik Pak, terima kasih untuk semangat dan Ya. motivasinya Pak Joli, dan ke depan Pak Joli jangan bosan-bosan ya kalau Pasti, saya ingin selalu. sharing dengan Bapak tentang pembelajaran maupun hal-hal lain. Siap selalu. Baik Pak, Oke. terima kasih. Ya, Bu. Nah, guys. Ayo. Baiklah Pak Joli, setelah saya melihat observasi tentang pelaksanaan coaching jenengan dengan Bu Ima tadi, Masya Allah benar-benar terjalin kemitraan di sini ya Pak ya. Kemitraan, kemudian sharing dan caring bersama. Nah, pada sesi pasca percakapan ini yang saya mau tanyakan mengenai saat melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa dalam pengembangan yang Bapak inginkan Pak? Ya, ya Bu ya, bagaimana yang saya katakan pada pra-observasi tadi ya Bu ya, pra-supervisi pada dasarnya kemampuan gitu ya Bu, kompetensi inti yang ingin kami kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah pada menjalankan aktif. Ya alhamdulillah ya, tadi setelah dilakukan coaching bersama coaching kami tadi indikator itu sudah terlaksana dengan baik, tercapai gitu. Tadi terbukti bahwa berdasarkan apa Bu, feedback yang diberikan oleh uji, beliau merasa terbantu, sedikit banyak masalahnya itu tadi sudah teratasi gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa ya, Insya Allah, terima kasih Pak Joli atas sesi coaching yang dengan laksanakan ini, pengembangannya sudah diinginkan ya. Nah, untuk catatan yang akan saya mau tampilkan di sini, yang saya mau bicarakan mengenai hasil penyampaian catatan dari coaching jenengan tadi, bahwa tujuan yang sudah terbentuk itu memang sudah terjalin ya Pak ya. Kemudian identifikasi masalahnya sudah ada, di mana tanggung jawab yang dan rencana aksi itu sudah terwujud di sini. Kompetensi yang jenengan berikan tadi, yang jenengan laksanakan kepada Kuci itu adalah mendengarkan aktif, di mana si Kuci dan jenengan bisa menjelaskan materi menggunakan, katanya si Kuci menggunakan gaya belajar yang bervariatif kepada siswa, terutama Kuci dapat menemukan solusi dan permasalahannya dengan memiliki catatan-catatan kepada para siswanya, baik itu siswa ada yang secara kinestetik, gaya belajarnya, kemudian visual maupun secara audio. Nah, di sini dalam mencari referensi
si kucing sudah berbagai sumber yang dia ambil, baik dari sumber dari YouTube, kemudian dari sumber Merdeka Belajar itu ya Pak ya, dari Merdeka Belajar tersebut, kemudian dapat berkolaborasi dengan mantan CGP yang angkatan 3 terutama dan rekan-rekan sejawat. Baiklah Bapak, dari tadi itu sudah tercapai di mana pencapaian proses belajar anak, gaya belajarnya itu secara kinestetik bisa dilakukan dengan eksperimen, kemudian visual dengan gambar-gambar yang diberikan, dan audio siswa dapat mencatat, merangkum materi yang sudah diberikan oleh guru masing-masing. Itulah Bapak, mungkin data itu yang bisa diberikan dari saya sebagai seorang pengamat mengenai hasil percakapan kucing jenengan dengan Bu Ima. Untuk kompetensi yang selanjutnya yang mau saya tanyakan di sini adalah mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja jenengan lakukan ini. Apa kompetensi selanjutnya yang ingin ditingkatkan Bapak? Tadi kan kami sudah berusaha untuk memantapkan gitu ya kemampuan kami pada kemampuan mendengarkan dalam aktivitas yang kami tingkatkan adalah bagaimana kami itu semakin mampu untuk memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa semakin membuat kunci itu lebih mengeksplor lagi Bu keadaan dirinya. Jadi sehingga nanti dengan eksplor yang lebih dari kunci akan membantu coach dalam memantik gitu ya Bu ya kegiatan coaching tersebut, sehingga pada akhirnya solusi-solusi yang akan nanti muncul itu juga merupakan solusi-solusi yang sangat efektif gitu loh Bu, terutama bagi si kucing ya. Kucinya seperti itu. Terima kasih Bapak. Hari ini rubrik untuk penilaian demonstrasi kontekstual alhamdulillah sudah berjalan ya Pak ya, dan di sini saya sebagai pengamat juga merasa senang bisa melihat, bisa mengamati pelaksanaan kucing yang jenengan lakukan. Nah, saya juga berterima kasih pelaksanaan ini sudah berjalan dengan lancar Bapak. Semoga di pembelajaran atau pelaksanaan kucing yang lainnya dapat ditingkatkan lagi, terutama kompetensi jenengan dalam pengembangan dirinya. Terima kasih Bapak, barangkali nanti ada kita sharing bersama, kita bisa lakukan bersama untuk berkolaborasi. Terima kasih Pak Joli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia.